Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali kali ini kita bisa bertemu lagi pada seri akuntansi manajemen. Pada video kali ini kita akan membahas tentang proses costing, yaitu video bagian kedua yang melanjutkan video sebelumnya yang membahas tentang proses costing pada departemen 1 atau pada tahap pemrosesan 1. Kali ini kita masuk ke tahap pemrosesan kedua, atau pada video ini akan disebut sebagai departemen 2 ya. Jadi barang yang sudah diproses pada departemen 1 dilanjutkan pemrosesannya pada departemen 2. Learning objektif kita adalah yang pertama untuk memahami bagaimana menghitung equivalent unit pada departemen 2. Kemudian kita akan melihat kasus dan melihat perhitungannya, bagaimana menghitung equivalent unit, cost per unit, dan cost assignment pada departemen 2, baik menggunakan weighted average method maupun FIFO method. Nah, pada bagian ketiga, yaitu video berikutnya, akan dibahas tentang spoilage pada proses costing. Biaya yang terjadi pada departemen 1 itu akan masuk ke departemen 2. Nah, biaya inilah yang disebut sebagai transferred in cost. Jadi biaya-biaya yang sudah terjadi pada departemen 1 akan dibawa ke dalam departemen 2 dan kemudian dilanjutkan pemrosesannya pada departemen 2. Kadang-kadang ini disebut juga sebagai previous department cost atau biaya departemen sebelumnya. Nah, dalam penghitungan equivalent unit maupun menghitung cost dan cost per unit dan cost assignment, transferred in cost ini dipisahkan penghitungannya dari direct material maupun dari conversion cost. Nah, mari kita lihat dulu penghitungan equivalent unit pada departemen 2. Pada departemen 2 kita bisa menggunakan metode weighted average method maupun FIFO method. Nah, apabila kita menggunakan weighted average method, maka baik finish good maupun ending working process itu sudah mengandung 100% biaya yang dibawa dari departemen 1. Oleh karena itu, dalam menghitung equivalent unit finish good maupun ending working process pada departemen 2, biaya transferred in itu kita masukkan sebesar 100%. Tapi pada metode FIFO kita akan memisahkan dua, antara finish good dan ending working process. Nah, pada finish good, biaya-biaya yang dibawa pada beginning working process ya, transferred in cost-nya akan bersifat 0 pada departemen 2. Kenapa 0? Karena kalau kita memakai metode FIFO, biaya yang kita perhitungkan pada departemen 2 ya, itu benar-benar biaya yang hanya terjadi pada departemen 2 untuk periode berjalan. Nah, sementara pada beginning working process, biaya transferred in sudah dibawa ke departemen 2 pada periode sebelumnya, sehingga biaya-biaya ini masuk ke dalam penghitungan pada periode sebelumnya. Nah, sementara pada periode ini kita tidak memasukkan lagi barang-barang dari departemen 1 ke departemen 2 ya. Jadi pada beginning working process, karena beginning working process masuk ke departemen 2 di periode sebelumnya, bukan di periode ini, maka biaya transferred in untuk beginning working process di departemen 2 itu 0 ya. Sementara barang yang dimulai dan diselesaikan di periode sekarang itu equivalent unitnya akan 100%. Sementara untuk ending working process, karena barang yang di ending working process itu berasal dari atau dimasukkan dari departemen 1 ke departemen 2 pada periode ini, maka ending working process mengandung 100% biaya transferred in ya. Nah, kita lihat contoh kasusnya supaya lebih mudah memahaminya. Misalkan kita punya beginning working process ya, sudah 60% tingkat penyelesaian, ada 3000 unit dengan biaya transferred in ya, artinya biaya yang terjadi pada departemen 1 yang dibawa ke departemen 2 pada periode ini adalah 24.000 ya.
cost of direct material 0, jadi tidak ditambahkan cost of direct material pada periode ini, dan biaya conversion cost yang ditambahkan periode ini 6.000 ya. Sementara barang yang sudah selesai pada periode ini akan ditransfer ke transfer during current period. Ini adalah barang-barang yang dari Departemen 1 ya ditransfer dari Departemen 2 di periode sebelumnya ya. Kemudian completed and transferred out itu adalah barang-barang yang diselesaikan sekarang dan ditransfer ke finish good sekarang ya. Kemudian ending working process adalah barang-barang yang pada akhir periode ini masih belum selesai pengerjaannya ya, jadi masih bersifat work in process. Proses terdiri dari 6.000 unit dan biaya direct material yang ditambahkan periode ini adalah 36.000 dan biaya untuk conversion cost yang ditambahkan periode ini adalah 21.000. Kita lihat dulu sejenak, kita recall lagi kondisi pada pada Departemen 1 yang terjadi di periode sebelumnya ya. Jadi pada Departemen 1 itu ada beginning working process sebesar 2.000 dan yang dimulai dan selesai pada saat itu 10.000. Yang ditransfer out adalah 8.000. Jadi ditransfer dari Departemen 1 ke Departemen 2 sebesar 8.000 di akhir periode yang lalu. Jadi di awal periode ini. Jadi dari awal periode ini ditransfer 8.000 ya ke Departemen 2 ya. Kemudian sisanya 4.000 masih diteruskan di Departemen 1. Nah, kalau kita hitung, kita lihat sekarang cost per unit dan cost assignmentnya pada Departemen 1 untuk barang yang selesai ya sebanyak 8.000 unit ini biayanya terdiri dari 69.282. Jadi biaya yang diselesaikan dan ditransfer out untuk periode ini sebanyak 8.000 unit itu diselesaikan dan ditransfer ke Departemen 2 ya sebesar 69.282 unit. Dolar. Ulangi. Barang yang ditransfer dari Departemen 1 itu adalah sebanyak 8.000 unit. 8.000 unit ini mengandung biaya 69.282 dolar. Nah, kedua informasi inilah yang akan kita bawa ke dalam Departemen 2 ya, karena kedua ini adalah informasi tentang barang yang ditransfer ke Departemen 2 pada akhir periode yang lalu. Artinya masuk ke Departemen 2 akhir periode yang lalu atau awal periode sekarang. Nah, kita lihat sekarang bagaimana menghitung equivalent unit untuk Departemen 2 ya. Misalkan pada periode ini ya, Departemen 2 memiliki beginning working process, jadi barang yang sudah kita terima dari Departemen 1 pada periode sebelumnya dan dilanjutkan sekarang, belum selesai di akhir periode yang lalu dan dilanjutkan sekarang pemrosesannya sebanyak 3.000 unit. Nah, yang dibawa dari Departemen 1 awal periode ini adalah 8.000 unit. Jadi total unit yang diproses itu adalah 11.000. Dari 11.000 ini 10.000 selesai dan ditransfer ke finish good ya, ditransfer ke finish good atau mungkin ke departemen atau tahap penyelesaian selanjutnya ya, dan 1.000 itu masih berupa working process yang mengandung 80% tingkat penyelesaian. Sekarang kita lihat equivalent unitnya ya. Kita pisah equivalent unitnya sekarang terdiri dari 3 komponen, yaitu transfer in ya, direct material dan conversion cost. Ini yang tadi saya katakan sebagai transfer in cost itu dipisahkan dari menghitung equivalent unit untuk direct material dan conversion cost ya, sehingga kita bisa lihat bahwa transfer in itu mengandung 100% biaya dari Departemen 1. Karena itu finish good ya, untuk transfer in itu 100%.
Demikian juga dengan direct material dan conversion cost, ini seperti biasa, ini 100% ya. Sedangkan untuk ending work in process, barang-barang yang berasal dari transfer in ini juga sudah mengandung biaya-biaya 100% dari Departemen 1, sehingga pada saat ini biaya transfer in itu adalah 100%. Sementara untuk direct material, kita lihat informasinya dulu ya. Informasinya di sini dikatakan bahwa direct material ditambahkan pada akhir periode. Berarti pada tahap penyelesaian 80%, direct material di Departemen 2 belum masuk. Ya, di Departemen 2 ini biasanya direct materialnya bersifat dari material perlengkap, misalnya kalau pada tahap akhir misalnya material untuk packaging, material untuk labeling, dan material-material yang biasanya bisa ditambahkan di akhir ya, yang sering sekali ditambahkan di akhir. Karena itu informasinya kalau kita lihat di soal ini bahwa direct material pada Departemen 2 ditambahkan di akhir proses. Karena itu conversion cost, equivalent unit untuk direct material itu adalah 0. Sementara untuk conversion cost ini merata sepanjang proses produksi, sehingga apabila working process kita sudah mencapai 80%, berarti conversion cost kita juga sudah mengandung 80% ya, atau 800. Nah, ini adalah equivalent unit yang kita hasilkan ya. Berikut kita lihat cost per unit dan cost assignment ya. Sama juga dengan pada Departemen 1 ya, kita menjumlahkan semua biaya yang ditambahkan periode ini untuk menyelesaikan beginning working process ya. Jadi 24.000, 0 dan 6.000 adalah biaya yang biaya yang terbawa dari beginning working process ya. Karena itu kita jumlahkan biaya ini kemudian dengan biaya yang ditambahkan di periode ini. Jadi ini adalah biaya yang terjadi di Departemen 1 ya, dan biaya-biaya yang terjadi di Departemen 2 tapi untuk memproses beginning working process yang diproses di periode sebelumnya. Nah, ini adalah biaya yang terjadi di periode ini. Nah, ini kita jumlahkan ya. Nah, kemudian kita bagi dengan equivalent unit sehingga kita dapatkan cost per equivalent unit ya. Sementara untuk cost assignment-nya ya terdiri dari finished good atau completed and transferred out units dan working process. Untuk completed and transferred out dan working process untuk transferred in ini mengandung 100% ya. Jadi finished good terdiri dari 10.000 dan working process 1.000 unit. Kita lihat di sini ya, barang yang selesai 10.000 dan ending working process 1.000 unit. Nah, ini yang kita kalikan dengan 10.000 dan 1.000 unit, kita kalikan dengan cost per unit. Kemudian untuk direct material dan conversion cost juga sama. Equivalent unit untuk direct material yang barang yang sudah selesai adalah 10.000 dan equivalent unit untuk working process akhir ya itu adalah 0 unit. Kita lihat di sini ya, materialnya belum masuk sehingga material untuk ending working process masih 0. Sementara untuk operation cost ini adalah 100% untuk completed and transferred out dan 800 ya atau 80% untuk ending working process. Sehingga total biaya yang kita perhitungkan ini sudah tercover semuanya
ya. Jadi 156.282 biaya yang ada pada posisi akhir, 145.802 ini terdapat pada biaya barang-barang yang sudah selesai, dan sisanya 10.480 ini masih terdapat pada ending working process, ya. Demikian untuk metode average, ya, weighted average. Sekarang mari kita lihat metode FIFO, ya. Kembali lagi kita lihat posisi pada departemen 1, ya. Kita lihat pada departemen 1 yang terjadi pada periode sebelumnya, ya, dan akhir periode akan ditransfer ke departemen 2. Jadi ini adalah barang-barang yang masuk ke departemen 2 pada awal periode ini. Jadi untuk untuk equivalent unitnya, ya, ada 8.000 unit yang kita terima dari departemen 1 di awal periode ini. Dari 8.000 unit yang kita terima ini, 2.000 berasal dari beginning working process sebelumnya, dan 6.000 berasal dari barang yang dimulai sekarang dan selesai sekarang. Nah, 8.000 ini ditransfer ke departemen 2, ya. Demikian juga biaya-biayanya, ya. Biaya untuk barang-barang yang ditransfer ke departemen 2, ya, itu berasal dari 13.000 dari beginning working process yang terjadi di departemen 1, 2.200 yang ditambahkan periode yang lalu untuk menyelesaikan beginning working processnya, ya, dan ditambahkan dan dimulai sekarang dan selesai sekarang sebesar $52.500. Nah, kedua hal inilah, ya, ini unitnya, ini biayanya yang ditransfer ke departemen 2 pada awal periode ini, ya. Nah, mari kita lihat bagaimana perhitungannya pada departemen 2, ya. Tadi kita sudah lihat bahwa yang dimasukkan dari departemen 1 ke departemen 2 adalah sebanyak 8.000 unit, ya. Sementara itu di departemen 2 sendiri, departemen ini sudah memiliki beginning working process. Jadi barang-barang yang diterima dari departemen 1 pada periode sebelumnya dan dimulai prosesnya di periode sebelumnya. Nah, pada akhir periode ini belum selesai, sehingga harus kita teruskan sekarang, ya, sebanyak 40%-nya, ya. Nah, dari 11.000 unit yang diproses, 10.000 unit itu dapat diselesaikan dan ditransfer ke finish good, ya. Nah, dari 10.000 ini kita harus memisahkan 3.000 berasal dari working process, ya, beginning working process, dan 7.000 berasal dari barang-barang yang kita terima sekarang dan selesai sekarang, ya. Berarti dari barang yang diterima sekarang dan selesai sekarang masih tersisa 1.000 unit sebagai ending working process, ya. Mari kita lihat, ya, untuk biaya transfer in, ya, dari beginning working processnya sudah kita barang yang dari beginning working process berarti kita terima dari departemen 1 itu periode yang lalu, ya. Karena kita terimanya di periode yang lalu, transfer in itu sudah masuk ke departemen 2 pada periode yang lalu, sehingga periode ini kita tidak menambahkan apa-apa lagi, sehingga biaya transfer in itu 0, ya. Tidak ada yang kita tambahkan, sehingga equivalent unitnya 0. Sementara direct material semuanya ditambahkan sekarang, karena tadi sudah disampaikan bahwa pada departemen 2 material dimasukkan di akhir proses produksi, ya, sehingga kita harus mengeluarkan 100% biaya material sekarang. Jadi direct material dimasukkan ke dalam proses pada akhir periode, ya, atau pada tingkat penyelesaian 100%. Oleh karena itu working process
in process belum ditambahkan materialnya sekarang, sehingga equivalent unit untuk direct material pada ending work in process adalah 0. Sementara untuk conversion cost itu adalah 80% 80% karena dikeluarkan secara merata sepanjang proses produksi, ya, sehingga kita hasilkan equivalent unit untuk metode FIFO adalah seperti ini, ya. Nah, sekarang mari kita lihat penghitungan cost per unit dan cost assignment untuk metode FIFO, ya. Ini adalah biaya-biaya ya yang sudah terkandung pada beginning working process, ya. Sementara total biaya yang kita tambahkan periode ini, jadi ini adalah biaya yang ditambahkan periode ini, yang dimasukkan ke dalam produksi pada periode ini adalah yang baris kedua ini, ya. Kemudian ini kita totalkan sehingga total biaya adalah 154.700. Nah, dalam menghitung biaya per unit, jangan lupa bahwa karena kita hanya menghitung biaya per equivalent unit untuk periode ini, ya, yang beginning working process kita pisahkan, ya, sehingga kita hanya memperhitungkan biaya yang terjadi pada periode ini, sehingga biaya yang kita ambil adalah hanya biaya yang terjadi periode ini, jadi bukan totalnya, ya. Jadi hanya bagian biaya yang terjadi pada periode ini dibagi dengan equivalent unit. Inilah yang kemudian menghasilkan biaya per equivalent unit. Nah, untuk cost assignment-nya sekali lagi ingat bahwa pada posisi akhir terdapat dua jenis barang yang sudah selesai atau finish atau completed, dan barang yang masih ending work in process. Nah, barang yang sudah selesai kita bagi dua, barang yang berasal dari beginning work in process dan yang dimulai sekarang, selesai sekarang. Barang yang dimulai dari working process, ada biaya yang dibawa dari periode sebelumnya, ada biaya yang ditambahkan sekarang. Jadi 30.000 ini adalah biaya-biaya yang sudah terbawa ke departemen 2 berasal dari departemen 1 pada periode sebelumnya, ya, yang saat ini di awal periode ini masih bersifat work in process. Nah, untuk menyelesaikannya kita tambah biayanya sekarang, ya. Untuk menyelesaikan beginning working process, transfer in tidak kita tambahkan lagi sekarang karena semuanya masuk pada periode sebelumnya. Jadi periode ini kita tidak ada lagi biaya yang kita keluarkan terkait dengan transfer in, ya. Kemudian untuk biaya yang untuk direct material, ya, semua biayanya kita tambahkan sekarang, ya. Jadi 10.800 ini dikeluarkan sekarang, ya. Sementara didapat dari 3.000 equivalent unit dikali dengan 3,6 biaya per equivalent unit. Sementara conversion cost sebelumnya sudah mengandung 60%, sekarang kita tambah 40% lagi, ya. Jadi equivalent unitnya 1.200 equivalent unit kali 2,33. Kita lihat pada tabel equivalent unit dia sebelumnya, ya. Nah, kemudian barang yang selesai sekarang dan dimulai sekarang dan selesai sekarang ini adalah 100%. Jadi 7.000 unit, ya, dikalikan dengan equivalent unit masing-masing. Sementara ending working process, ya, untuk transfer in mengandung semua biaya, ya, yang berasal di transfer in karena masuk ke periode ini dari departemen 1, ya, seluruhnya. Kemudian direct material belum ditambahkan karena belum mencapai 100%, karena tadi diinformasikan bahwa direct material ditambahkan pada akhir proses, ya. Karena biaya ditambahkan pada akhir proses berarti pada ending working process belum ditambahkan direct material atau belum mengandung direct material yang ditambahkan pada periode ini di departemen 2.
sementara conversion cost itu adalah 80%, jadi 800 equivalent unit kali 2,33 ya. Dengan kata lain, finish good ya itu mengandung 30.000 tambah 13.600 ditambah 100.771 dolar ya, yaitu yang berasal dari beginning working process dan yang dimulai sekarang selesai sekarang. Oke. Demikian penjelasan tentang proses costing untuk Departemen 2. Sampai jumpa pada video bagian ketiga yang membahas tentang spoilage pada proses costing. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.